Shalom to all of you. We welcome you, Royals. Church is a family, and we're all in one kingdom family. In this family, we prepare everything not just to build the service, but to build each and every one of us, the kingdom people, untuk menjadi keluarga Allah yang harmoni dan sinergi, yang dibangun di atas dasar kasih dan kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Adalah kerinduan kami bahwa hubungan kita bukan sekedar di ibadah minggu saja yang sifatnya surface, high and by, tapi deeper than that. Biarlah kita bersama-sama membangun hubungan kita di kehidupan kita sehari-hari, termasuk jasmani, jiwani, dan yang paling utama adalah rohani. Kami sadar bangun hubungan tidaklah mudah, tapi percayalah, God always prepares us to be built by building up each other. Get ready to be built and to build. In this family, we prepare the journey of our faith. Pengenalan akan Tuhan dan pengalaman bersama Tuhan adalah sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Karena di dalam perjalanan inilah Tuhan menyingkapkan pribadinya yang mulia dan indah melalui kebenaran firman-Nya. Dan Tuhan bekerja di dalam keluarga kerajaan Allah di mana firman-Nya diajarkan dengan seksama dan kebenarannya dihidupi bersama. Sehingga kita bertumbuh dalam iman serta dinyatakan dalam perubahan setiap tindakan. Let us know God deeper and experience God together. In this family, we prepare marriage and family. Pernikahan dan keluarga merupakan ide Allah. Oleh karena itu, kami hadir untuk mempersiapkan, memperlengkapi, dan mendewasakan setiap pasangan suami istri untuk mengetahui isi hati Kristus. So, Royals, izinkan gereja ini untuk mendorong setiap pernikahan dan keluarga yang ada untuk bergerak bersama-sama, menjadikan keluarga yang dewasa untuk mempersiapkan jalan Kristus menyatakan kemuliaannya bagi dunia ini. Strong marriage is the best foundation to prepare generation to glorify Christ. In this family, we prepare community. Tidak ada satupun dari kita dapat hidup sendiri. Tuhan menciptakan kita untuk hidup dalam komunitas. Kehidupan gereja bukan hanya kehidupan secara spiritual, tapi juga secara relasional. Tuhan ingin memakai kita untuk kita bisa membangun orang lain, dan orang lain membangun kita. Jadi mari bergabung dalam komunitas Royal, tempat kita bertumbuh, membangun, dan saling membentuk satu sama lain. Kami berharap kita dapat menjadi dampak untuk sekitar kita. Alone, we can do so little. Together in community, we can do so much for His kingdom. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are Royals! Di sini kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Amin. Saudara percaya itu? Sebab ibadah itu mengandung janji. Dan satu janji Tuhan, firman Tuhan yang hari ini saya mau bawakan adalah di Ibrani 6 ayat 19. Firman Tuhan berkata, pengharapan yang kita punya kepada Yesus Kristus itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Saudara katakan, sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. 1, 2, 3. Sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia. Pengharapan kita tidak pernah sia-sia di dalam Yesus. Engkau Allah yang mengenal hati kami, Tuhan. Wow. Haleluya. Mengenal hidupku, pahami hatiku, melihat segala hal Kau di sisiku. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya.
terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Dia sungguh mengenal kita. Ya. Sebelum ku bicara, Kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu, selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu, indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau Mari Royals nyanyikan. rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Selama ku hidup, Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku terbaik. Kau selalu pelindungku, Kau rajaku. Ku andalkan Kau, come on Royals. Percaya senantiasa Dia dapat kita percaya janji-Mu sebab janjinya sempurna. Yes. Nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu, indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Bersama-Mu, indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Nyata Kau beserta. Ya, kami mau berpegang teguh pada janji-Mu Tuhan. Bahwa pengharapan kami di dalam Engkau itu seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa kami. Yang telah dilabuhkan oleh Yesus Kristus sendiri. Imam besar kami yang hidup. Yang mengerti
mengerti penderitaan kami, yang mengerti kelemahan-kelemahan kami. Kami sembah Yesus. Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan. Mari naikkan ucapan syukur, sebab Dia Allah yang menyertai kita. Janjinya digenapi di dalam setiap kita. Janjinya itu sempurna. Oh, haleluya, haleluya. Kami dapat berpegang teguh pada kasih setiamu, pada janjimu yang ya dan amin. Kami berseru kepada Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang tak pernah tinggalkan. Kau penolongku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, dan Kau sahabatku. Selama ku hidup, Engkaulah penolongku yang setia, yang tak pernah tinggalkan. Penolong dalam kesesakan, sungguh sangat terbukti. Ya. Oh, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Selama ku hidup, Kaulah penolongku. Nyanyikan. Ya, Dia penolong kita. Kau Rajaku, selama ku hidup. Kaulah penolongku terbaik. Kau selalu pelindungku. Kau Rajaku terbaik. Kau selalu pelindungku. Kau Rajaku, Kau Rajaku. Yes, berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang jadi sumber kekuatan kita. Amin, Royals. Saudara siap memuji Tuhan lebih lagi, sebab Allah itu sumber kita. Amin. Allah sumber kuatku. Tiada yang ku ingini di bumi selain Engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, tetaplah Allah gunung batu dan bagianku selama-lamanya. Amin. Yes. Come on, semuanya tepuk tangan. Allah sumber kuatku. Allah sumber, hey, kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kami punya Allah yang melihat, Allah yang mendengar, bahkan Allah yang mengetahui rancangan-rancangan-Mu yang sempurna bagi kami jauh sebelum kami memintanya. Bahkan Engkau yang membalaskan apa yang kami ketahui di tempat-tempat tersembunyi Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Engkau layak Tuhan. Kami agungkan Engkau dan ku agungkan, Kau layak disembah. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Mari menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Selidiki hati kami. Kami nyatakan Engkau Raja yang agung. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan.
hidup dalam kasih-Mu, ya. Mari nyanyikan dengan hatimu, Royals. Dan ku berlari padamu, satu-satunya tempat perlindungan kami. Hanya Engkau Tuhan. Kuat bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Kami hidup bukan dari kuat dan gagah kami, Tuhan. Sampai hari ini, kalau kami bisa bernafas, kami bisa memuji-Mu, kami bisa berkeluarga, kami bisa bekerja, kami bisa menikmati segala berkat-Mu dalam hidup kami. Itu karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Itu karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena pemberian-Mu 100% Tuhan. Kami mau akui itu Tuhan. Maafkan kami Tuhan. Kalau kami seringkali setelah kami bekerja, setelah kami tahu ini, tahu itu, setelah kami mungkin menjadi semakin dewasa, kami merasa bisa. Kami merasa mampu tanpa Engkau. Ampuni hati kami Tuhan. Pada dasarnya, semua yang ada daripada kami adalah dari Engkau. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau mengembalikan semuanya 100% untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan, Kau yang beracara sendiri, Kau yang berbicara sendiri melalui alat-Mu yang gak sempurna ini, hamba-Mu Tuhan. Pakai lidah, bibir, hati, pikiran hamba-Mu Tuhan. Dan pakai hati jemaat, Roh Kudus, bantu kami untuk selalu memahami rencana-Mu, untuk selalu memahami hati-Mu, untuk selalu memahami pikiran-Mu. Karena kami mau Tuhan selalu ada dalam rencana-Mu. Karena rencana-Mu itu kekekalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas hari ini, hari yang indah. In Jesus name, semua yang percaya Royal Family katakan, amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Mari silakan duduk semua saudara. Wow, Shalom Royals. It's good to be back here again setelah 4 bulan. 4 bulan lalu saya berkhotbah Extra Miles dan hari ini ya saya sangat excited karena meskipun ini penghujung pergantian hashtag ya, tapi saya diberikan kesempatan hari ini bisa berkhotbah. Thank you pastoral team untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan. Hashtagnya adalah low-key. Oke? Katakan low-key. Low-key. Low-key itu apa sih? Refresh bentar ya. Low-key itu apa? Low-key ini memang bahasa kekinian. Bahasa Gen Alpha sekarang ya. Artinya adalah segala yang kita lakukan. Ya, segala yang kita rasakan. Itu kita lakukan dengan cara tidak menarik perhatian orang lain. Tidak mencolok, tidak mengumbar-ngumbar perasaan, tidak mempamer-pamerkan. Istilahnya gini, hidup itu kayak tenang aja lah.
sederhana sajalah gitu. Kita kalau tahu Loki ya, kenapa saya angkat Loki ini? Karena ini adalah hal yang spesifik. Lebih dari kerendahan hati, saudara. Kalau kerendahan hati itu analoginya, kerendahan hati itu misalnya pohon nih. Loki itu adalah ranting daunnya, jadi lebih spesifik. Ya. Nah, saya kasih aplikasi contoh aja supaya kita paham arti Loki ini. Ya. Di kehidupan marriage kita, pernikahan kita, suami istri. Tahu nggak kenapa kita kalau lagi jengkel sama pasangan kita lagi kecewa, kita lagi marah, nada ini bisa tiba-tiba naik. Tiba-tiba high key gitu. Tiba-tiba overtone, do tinggi gitu. Tahu kenapa? Karena kita cari perhatian. Begitu juga dengan yang silent treatment. Kasih silent treatment. Kenapa kita silent treatment? Dalamnya ini marah, tapi silent treatment. Kita cari perhatian. Ya, so simple. Di musim Loki ini saudara, Loki dari kata-katanya aja, low itu apa? Rendah. Ki itu nada. So suami istri, mari kita pakai nada-nada rendah untuk komunikasi yang menyejukkan. Amin. Untuk komunikasi yang memberikan solusi, menjadi jawaban, saling memikirkan kesejahteraannya pasanganku gimana. Ya, kenyamannya pasanganku gimana. Kita hidup sebagai pasangan suami istri itu enggak lama, saudara. Enggak lama. Bahkan saya melihat beberapa waktu ini, saya melihat pasangan-pasangan muda sudah pasangannya dipanggil sama Tuhan. So, gunakan waktu yang ada. Jangan pakai nada tinggi, pakai urat-uratan. Ya. Tapi pakai low, nada rendah. Amin. Tapi mari kita melakukannya itu bukan juga dengan transaksi. Ya, aku nada rendah ya, kamu harus nada rendah ya. Ini enggak berhasil, saudara. Tapi kita lakukan karena kita itu dikasihi sama Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi pasangan kita. Amin. Oke, Agustus ini, saudara, kita masuk dalam tema walking in godliness. Ya. 2 Petrus 1 ayat 3 berbunyi, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna. Nah ini saya garis bawahi, segala sesuatu yang berguna ini sikap hati yang Loki ini, oke? Untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Tuhan. Saudara percaya kalau kita bisa hidup saleh, ya, itu murni karena kuasanya Tuhan dan murni karena kita itu kenal Tuhan kita. 2, karena kuasanya dan kita kenal Tuhan kita itu siapa. Bahasa saleh saudara, itu enggak ngetren. Orang biasa ngucapin orang hebat itu, orang ini keren ya. Orang ini berhikmat ya, orang ini hebat lah istilahnya. Orang ini luar biasa ya. Ada gitu bahasa zaman sekarang, orang ini saleh talah, saleh polrek. Ada? Gak ada. Tapi kita harus tahu definisi saleh itu. Definisi saleh itu ada bahasa Indonesia ya saudara. Kesalehan itu, ini saudara, taat dan mengabdi pada sebuah ajaran dan memiliki spiritual, akhlak dan perilaku yang baik. Saya kasih contoh ya. Di konteks kita, saleh itu contohnya gini ya. Kita taat beribadah ya, tiap minggu, kita komitmen. Meskipun kadang ada acara apa, mungkin ada kerjaan apa, enggak, kita komitmen. Ya, kita datang beribadah, menjalankan istilah gini, ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh gereja. Termasuk komsel lah, termasuk RPN, doa bersama. Tapi enggak cukup sampai situ saudara. Dan menjalankan nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh Roh di kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Jadi gini, ibadah yang kita lakukan dan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan itu sejalan. Wah, ini loh kesalehan sejati. Ya. Itu definisinya saudara. Kita harus sama-sama mengerti definisinya dulu ya. Jadi orang yang saleh itu punya prinsip bahwa hidupku adalah ibadahku. Keluargaku itu adalah ibadahku. Kerjaanku adalah ibadahku.
hidupku, hobiku, bersosialisasi dengan sesama itu ibadahku. Pelayanan itu ibadahku. Kalau Rock ya punya simple version about Saleh, itu simpelnya adalah serupa seperti Kristus. Tapi ini saudara ingat, kita kalau sudah seperti Kristus itu pasti saleh. Tapi kalau kita saleh itu belum tentu seperti Kristus. Loh. Kok bingung ini? Maksudnya gimana? Saya jelaskan. Ini kasih contoh ya. Kehidupan saleh, ya orang yang jadi teladan gitu ya. Itu menarik perhatian orang lain. Ya, karena peneladanannya ada orang yang admire, ya, ada orang yang inspired, ya, seperti Pak Arifin, ya, seperti Koden, banyak orang yang terinspirasi dari hidupnya, banyak orang yang admire. Tetapi saudara, ini saya mau masuk poinnya lah. Kesalehan seseorang itu diuji dari kehidupan di depan publik dan di kehidupan di dalam kamar pribadi. Ini ada perbedaan besar, ada saleh asli dan saleh palsu. Ya, ada perbedaan besar. Seakan-akan terlihat saleh, saudara. Tapi sebenarnya di balik semua itu ada hati yang munafik. Royals, from the bottom of my heart, hari ini saya nggak mau menilai siapa yang saleh ya, siapa yang munafik ya, enggak. Tapi biarlah firman Tuhan hari ini itu benar-benar mengkoreksi hati kita, menginsyafkan hati kita. Roh Kudus akan menyadarkan kita, termasuk saya hari ini. Supaya kita ngerti apa itu saleh yang sejati dan apa itu saleh yang palsu. Are you ready? Dan yang membedakan saudara, ya ini. Yang membedakan semua itu adalah hati yang low key. Oke? Are you ready Royals? Matius 6 ayat 5 sampai 8. 4 ayat saja saudara, 4 ayat saudara. Yuk kita baca rame-rame ya. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Masuk enggak itu? Enggak usah ya. Ayo langsung aja. Bentar, kita lagi merah putih semua ini. Sekali merdeka tetap? Sekali Yesus tetap? Ayo kita baca rame-rame ya. Ayat 5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti siapa? Orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan apa? Berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya apa? Mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, Yesus yang ngomong ini. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nanti saya jelaskan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu. Tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di mana? Tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang akan melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, ini bagus. Dalam doamu, janganlah kamu apa? Bertele-tele. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya itu dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Wow. Saya jelasin sedikit ya tentang konteks dan background Matius 6 ini. Matius 6 ini saudara, itu ajaran Kristus. Sewaktu khotbah di bukit. Ajaran pasal 6 ini simple, itu berbicara tentang bagaimana kita harusnya melakukan ibadah yang benar. Ya. Ada 3 bentuk ibadah di konteks ini. Yaitu memberikan sedekah, itu ibadah. Yang kedua adalah berdoa, itu ibadah. Dan 3 itu berpuasa, itu ibadah. Ini tuh semua, itu bisa dilihat sama orang. Memberikan sedekah, bisa dilihat orang. Ya. Berdoa, bisa terlihat orang. Berpuasa, bisa terlihat orang. Ya. Tapi kita hari ini zoom in aja di hal berdoa. Yang dimana Tuhan ngomong apa? Masuklah kamarmu, tutuplah pintumu, kunci pintumu dan berdoa pada Bapa. Saya 2018 waktu ke Israel ya, saya melihat memang bagaimana Judaism ya, bagaimana ahli Taurat, bagaimana orang Israel, orang Yahudi itu memiliki tradisi doa
yang bisa berlokasi di beberapa tempat, saudara. Ya. Salah satunya ini, mari kita lihat om satu ini. Ya. Om yang low-key, nggak kelihatan mukanya. Pak Israel, Bapak ini adalah berdoa di tempat publik. Dia menghadap ke tembok ratapan. Tembok ratapan itu objek wisata. Mengapa dia berdoa? Saya pernah lihat, ya Hizkia dan Stephen pernah lihat juga. Mereka berdoa itu sambil mengangguk-anggukan badannya, terus mencium tembok itu. Tembok ini tembok bait Allah, saudara. Sisa reruntuhan. Dan apa yang jadi doa mereka? Doa mereka adalah mereka menyesal bait Allah ini hancur gitu. Mereka tuh ingin ini dibangun kembali. Mereka tuh suka tentang bangunan dan bangunan. Itu tempat publik ya. Yang kedua, mereka berdoa of course di sinagoga mereka, ya, di tempat ibadah mereka. Yang ketiga ini luar biasa. Mereka bisa berdoa di jalan tunjungan gitu ya, tiba-tiba bisa berdoa gini. Itu bisa. Dan ini saudara, kenapa Yesus itu menegur, kamu jangan seperti mereka. Karena mereka itu seperti ini saudara. Waktu safar itu trompet sangkakala ditiupkan di hari-hari penting Israel, ya, di hari-hari raya Israel, hari besar. Bunyinya misalnya tut gitu ya. Mereka itu tiba-tiba di tempat bisa berdoa, mereka mengangkat tangan, mereka flexing imannya di depan orang banyak supaya mereka itu dilihat. Supaya mereka itu dilihat, wih, orang yang saleh, orang yang beriman. Bahkan yang luar biasa saudara adalah mereka kadang tahu jamnya di mana dan mereka paskan di tikungan jalan perempatan di mana setiap dari mata arah angin melihat dan mereka di tengah-tengah mereka berdoa. Hati ini loh yang Tuhan lagi masalahkan. Ya. Nah, coba saudara lihat dengan perbedaan dari klip yang satu ini ya. Boleh Ishak tolong, thank you Ishak bantu aku. Cukup. CCTV ini viral saudara, di Reels. Terakhir saya cek, saya nggak perlu bayar royalti katanya ya. Ya. Nah, wakil kepala sekolah ini yang nggak tahu namanya siapa, saya cek cari namanya nggak tahu juga, dari Texas. Dia berdoa, apakah di tempat publik? Betul di tempat publik, yes. Tapi apakah ada orang yang melihat? Nggak ada, mungkin kita yang melihat dari CCTV. Itu seperti mungkin mata Tuhan melihat, ya, melihat dia berdoa. Tapi apakah kalian perhatikan, apakah dia sempat mengintip CCTV dulu dan langsung berdoa? Ini yang dimaksud Tuhan, bahwa kita berdoa itu benar-benar berdoa, bukan untuk dilihat. Dan saya mau bilang saudara, hal ini itu sangat krusial sekali terhadap manifestasi dalam kehidupan kita. Mau kita berkeluarga, mau kita pelayanan, mau kita main musik di sini, mau kita pelayanan di sini, mau jadi usher. Kita lakukan semuanya. Jangan sampai punya hati untuk dilihat. Amin. Nah, Kristus itu ngajarin kita supaya kita melakukan segala sesuatu ya, itu bukan untuk dilihat. Dan ini muncul saudara, dari apa yang kita baca, muncul 3 pertanyaan yang menjadi poin saya hari ini. Yang pertama adalah, apakah berdoa
harus selalu di tempat yang tersembunyi. Jangan di tempat publik jadinya. Mungkin muncul ya pertanyaannya. Loh, kalau Tuhan ngomong gini, jadi kita tuh harus doa di dalam kamar terus. Nanti akan ada jawabannya. Yang kedua, mengapa hati kita itu cenderung mencari perhatian? Dan yang ketiga, apakah kita ini benar-benar kenal Bapa kita? Langsung saja di poin pertama, apakah kita berdoa harus selalu di tempat yang private dan bukan publik? Saya mau bilang pada saudara, bukanlah hal yang salah sewaktu kita terlihat berdoa. Terlihat ya berdoa. Yang jadi salah adalah sewaktu kita berdoa itu untuk dilihat. Ada pemahaman yang salah saudara dari mungkin pembacaan firman ini bahwa ya itu. Jadi kalau lihat baca dari firman ini, mending kita doa itu selalu di kamar. Gak usah kumpul-kumpul lah, bahkan gak usah ibadah waktu doa. Gak usah prayer meeting, gak perlu. Kita mending sendiri. Apakah maksud Tuhan seperti ini? Yesus pun, murid-murid Yesus pun, Daniel, Musa, dan beberapa contoh perjanjian lama berdoa di depan publik. Kalau benar-benar maksud Tuhan seperti ini, ayo kamu kalau doa masuk kamar. Doa Bapa kami, itu mungkin mestinya jadinya doa Bapakku dewe. Tapi Tuhan enggak, Tuhan bilang, Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Kami ini siapa? Kami ini kita semua. Kita ini komunitas kerajaan Allah. Kita ini keluarga Allah. Ya, keluarga besar Allah. Bahkan doa, saudara lihat. Doa itu powerful sekali. Sewaktu kita berdoa, kita tuh tergabung dalam suatu channel. Ya, channel, frekuensi. Di mana kita sama semua keluarga orang percaya di dunia. Kita bersatu dalam doa. Dan sifat doa ini saudara, saya mau kasih beberapa pengertian tentang doa ya. Sifat doa ini, itu enggak semua orang bisa memanggil Allah itu Bapa. Hanya orang yang percaya pengorbanan Kristus, karya salib Kristus, dan karya Roh Kudus yang bisa panggil Bapa. So kita ngucap syukur enggak kalau kita bisa panggil dia Bapa hari ini. Amin. Nah, tadi kan saya bilang kami ini kan komunitas ya. Komunitas. Allah kita pun itu Allah yang berkomunitas. Allah Tritunggal bukan? Ya. Nah, dia pun juga sewaktu kita berdoa, dia berkarya. Wah ini. Mungkin ayo hari ini kita dapat sebuah pengertian. Ini pun saya mengucap syukur dengan punya pengertian seperti ini. Tuhan kasih pengertian seperti ini. Saudara tahu bahwa di dalam kita berdoa, ketiga yang Esa ini berkarya. Yang pertama, Bapa itu alamat tujuan. Jadi saya hari ini mau tegaskan saudara, kalau kita berdoa hari ini ya kita sama-sama. Call him Father, Bapa. Mungkin kita diajarkan sekolah minggu, Tuhan Yesus. Dan sampai hari ini misalnya Tuhan Yesus. Terus waduh aku dari dulu salah doa rek. Tuhan Yesus ya apa ini? Tenang, Tuhan tahu kedalaman hati kita dan level di mana kita kedewasaan kita. Tapi since hari ini kita sama-sama panggil dia tuh Bapa. Kenapa? Karena itu Kristus datang ke dunia ini untuk buka aksesnya. Untuk buka jalannya. Seperti dia manggil Allah itu Bapa, kita juga bisa memanggil Allah itu Bapa. Kristus bekerja. Bapa bekerja sebagai alamat tujuan. Dan yang ketiga ini luar biasa saudara. Roh Kudus itu juga bekerja. Roh Kudus itu buat kita mau berdoa. Roh Kudus itu buat kita enggak takut berdoa. Roh Kudus itu buat kita, aku pengen deket sama Tuhan ya, aku pengen doa. Roh Kudus itu buat kita juga berhikmat dalam berkata-kata yang enggak bertele-tele. Roh Kudus itu juga buat kita bisa mendengar jawaban doa. Wow, ketiga yang Esa ini, Allah Tritunggal ini berkarya sewaktu kita berdoa. Luar biasa gak Tuhan kita saudara? Kasih tepuk tangan dulu. Come on. Yang kedua mungkin. Kalau maksud Tuhan seperti ayo masuk kamarmu ya. Kunci kamarmu doa.
Nggak ngapain kita ngadain Royal Prayer Meeting tiap bulan. Sekalian saya mau ngangkat ya Royal Prayer Meeting. Apa sih Royal Prayer Meeting? Tim pastoral kita selama tahun ini, kita ingin sekali mengajak semua jemaat, semua ya, saya nggak ngajak pekerja saja, semua. Royal Family, kami mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Nggak lama saudara, 1 kali sebulan saja. Jamnya cuma berapa Dev? 1,5 jam. 1,5 jam saudara, kita berdoa bersama. Ini loh, jadi masuk kamarmu dan tutup pintu. Meskipun 50-60 orang. Ya, tiap bulan kita 50-60 orang. Thank you semuanya untuk yang setia untuk berdoa. Boleh tepuk tangan yang setia dalam berdoa. 50-60 orang tiap bulan kita bersama-sama berdoa. Thank you waktunya, thank you hatinya. Ini loh, jadi tutup pintu kita dan berdoa. Kami percaya, corporate prayer itu powerful, saudara. Kenapa sih? Karena itu tuh satu pergerakan bersama. Bersama Tuhan dan bersama family ini. Kita tuh jadi tahu pergumulan satu dengan yang lain. Dan sewaktu kita berdoa, ada jawaban, ada mujizat terjadi. Dan itu kita lakukan. Setiap 1 kali sebulan hari Rabu, hari jam komsel kok. Bahkan kita nggak ngambil waktu lain. Jam komsel datang ngopo ya, datang untuk kita berdoa bersama-sama. Karena itu kemauan Tuhan. Ini, kenapa corporate prayer itu penting? Karena kita bergerak bersama-sama, kita mengalami Tuhan bersama-sama. Sewaktu kita sendiri-sendiri, kita itu nggak relate satu dengan lain. Nggak tahu ceritanya, nggak tahu juga mujizat Tuhan apa yang terjadi dalam hidupmu. Nggak tahu. Dan tapi waktu kita bergerak bersama-sama dan ada jawaban doa. Ada yang struggle dibebaskan. Ada yang utang terlunaskan. Ada yang masalah hubungan dipulihkan. Iman yang dengerin ini meskipun kita belum ngalamin. Dibangkitkan. Karena kita nyembah Tuhan yang sama bukan? This is the power of corporate prayer. So please, Royal Prayer Meeting. Nanti September. Saya tunggu kedatangan kalian semua. Kita berdoa bersama-sama. Bukan untuk dilihat. Bahkan terakhir-terakhir saya minta Dev, matiin lampunya ya gitu ya. Sudah supaya nggak kelihatan sama satu dengan lain. Sudah kita benar-benar merem, kita benar-benar nyembah Tuhan. Kita benar-benar berdoa sama Tuhan. Nah, ini ada kabar baik saudara. Kita sewaktu tim Glory Room, sewaktu membuat, kita juga punya hati untuk nanti di dalam Glory Room. Ada satu room yang kita selama ini namain transit room ya. Itu kita akan juga buat, itu akan kita buat namanya Mercy Room. Di situ akan ada counseling, di situ akan ada pemuritan, di situ akan berdoa, akan ada doa. Cuma 3-4 orang, itu yang saya lihat di tempat itu. Dan di situ hubungan dipulihkan, ya. Masalah kongsi yang pecah mungkin bisa diselesaikan di situ. Masalah hubungan pertengkaran anak dan orang tua bisa diselesaikan di situ. Saya percaya Mercy Room akan jadi ruang pengampunan untuk kita semua. Amin. Oke, saya percaya juga Royal Prayer Meeting adalah tempat kita membangun dan dibangun. Amin. Kenapa sih? Ini sekarang kita masuk ke dalam esensi kita berdoa. Apa esensi kita berdoa itu? Esensi kita berdoa adalah commune with God. Commune, itu dari kata-kata community. Communal unity, communal itu grup sekelompok. Unity itu bersatu. Commune itu membagi hidup bersama. Commune with God. Kristus mau kita doa itu tulus saudara. Dengan ucapan syukur, struggle kita, kehancuran kita, bahkan pujian-pujian yang kita lakukan pada Bapa kita. Baik di tempat publik ataupun private. Tuhan mau kita asli, bukan polesan. Tuhan mau kita datang as who you are. Bahkan ayat 7 tadi ya. Kita tidak perlu pakai kata-kata yang bertele-tele. Semakin banyak omong, seakan-akan kita semakin kayak ngerasa, wah
Aku kalau nata kata-kataku dengan indah, pakai bahasa Indonesia yang angkanya 9, itu Tuhan jawab doaku. No. Tuhan bilang, kalau kamu bertele-tele, kamu nggak kenal Bapa. Kamu nggak kenal Bapa. So, saya mau ajak semua saudara, di musim Loki ini, Loki juga artinya lower your knee. Ya. Rendahkan lutut kita, di pelayanan kita, di segala yang kita lakukan, pekerjaan kita, rendahkan lutut kita untuk selalu berdoa senantiasa. Commune with God. Komunikasi sama Tuhan bukan untuk, bukan untuk dilihat orang. Ya. Bukan untuk dilihat orang, tapi tujuannya adalah kita punya hati yang tulus untuk pribadinya dan kemuliaannya. Terus ada pertanyaan saudara. Oke, kalau gitu bagaimana kalau aku ini takut ya berdoa? Aku ini malu berdoa di depan publik. Berarti aman dong, aku nggak perlu dilihat sama orang. Tunggu dulu saudara. Nggak taunya, saya mau bilang, itu sama saja nggak taunya. Baik orang yang flexing berdoa, dan orang yang aku nggak mau doa, karena aku nggak mau kelihatan. Itu dari hati yang sama. Yaitu apa? Sama-sama jaga performance. Yang satu mau kelihatan perfect. Tapi yang satu nggak mau kelihatan, ya perfeksionis juga. Nggak mau kelihatan jelek. Jadi sekarang kita doa itu takut. Karena opini orang lain menilai kita. Dan Tuhan bilang, kamu gak kenal Bapamu kalau kamu kayak gitu tuh. Kamu gak kenal Bapamu kalau kamu kayak gitu tuh. Dan praying itu always about intimate relationship. Hubungan yang intim, katakan hubungan yang intim. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam hadiratnya. It's a low-key relationship. Nah sekarang pertanyaannya. Pertamanya mestinya kan awalnya kan hubungan Tuhan dengan Tuhan yang intim di dalam ruang tertutup. Tapi kenapa tiba-tiba orang yang percaya nih, bertahun-tahun percaya, awalnya percaya melakukan segalanya dengan benar, ibadah dengan benar, pelayanan dengan benar. Tapi tiba-tiba at one point of their life, tiba-tiba mereka mencari perhatian. Ini masuk poin saya nomor 2. Bagaimana mereka tiba-tiba terjebak dalam sebuah kemunafikan atau kepalsuan. Saudara percaya bahwa kita meskipun orang percaya, ya, ada sebuah sinful nature, ada kekosongan hati mungkin. Kalau benar-benar bukan Tuhan yang isi, itu kita mencari namanya perhatian dan pujian. Hati kita. Bahkan saya, seumur hidup saya pernah di tahap itu. Mencari pujian manusia. Mencari perhatian manusia. Saya akui saudara. Nah, cycle-nya seperti ini ya. Saya sampai temukan sebuah cycle. Tuhan thank you, kasih cycle ini. Orang yang saleh akan dapat pujian. Pasti. Akan dapat perhatian dari orang, wah jadi teladan. Dapat pujian. Nah, orang yang saleh sewaktu dipuji, akan semakin gemar melakukannya, semakin giat. Wah berarti aku melakukan sesuatu yang benar ya, aku dipuji. Semakin gemar melakukannya. Nah semakin gemar melakukannya, semakin menuai banyak pujian. Tapi tiba-tiba hati ini bisa merasakan bahwa pujian manusia ini luar biasa. Sehingga tiba-tiba ketagihan pujian. Kayak harus diinfus pujian. Sehingga di titik munafik itu tiba-tiba muncul, aku harus cari pujian manusia. Wow. Ya, aku harus cari pujian manusia. Jadi seakan-akan ibadah itu saudara, jadi ajang aktualisasi diri. Ya. Dan performa individu, lomba-lombaan, siapa yang paling saleh. Ya. Kita ini tiba-tiba jadi agamawi. Saudara. Sewaktu ikut Tuhan lama-lama, be careful. Kita jadi agamawi. Apa itu agamawi? Tadi kan ayatnya bilang kesalehan itu dianugerahkan oleh Tuhan. Dianugerahkan segala sesuatu untuk kita bisa hidup saleh. Ya kan? Tiba-tiba agamawi itu apa? Kesalehan itu harus tak capai. Kesalehan itu harus aku perlihatkan supaya reputasi kesalehanku ini jadi terkenal di mana-mana. Coba saudara renungkan ini.
bagaimana manusia itu ya memang melihat rupa. Itu sudah hukum alam. Manusia itu lihat rupa. Dan karena itu manusia itu berlomba-lomba mencari reputasi keagamaan ini. Tapi the good news is Tuhan itu melihat hati. Ada sebuah lagu yang tadi dibawain Fane dan itu sangat memberkati hidup saya dan saya percaya ini memberkati hidup saudara. Sewaktu orang berlomba-lomba mencapai kesalehan, menggapai itu namanya reputasi rohani misalnya. Dan ku kan berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Bersama-sama yuk, satu kali lagi. Berlari padamu, pada firman-Mu. Renungkan saudara. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus. Dan ku kan berlomba sampai ku pandang wajah-Mu. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar kita hidup dalam kasih yang mulia. Kita lomba bukan mencapai kesalehan. Kita lomba karena kita hidup dalam kasih anugerahnya. Amin. So, saudara, ada sebuah ajaran. Kalau terlalu dibesar-besarkan, terlalu ditekan, itu akan jadi bumerang. Apa sih ajaran ini? Jadilah teladan. Jadilah teladan, jadilah teladan, jadilah teladan. Sampai situ tok. Orang kalau dicekoi harus jadi teladan terus. Tapi tanpa tahu sang teladan itu siapa dan sumbernya siapa. Kita jadi pencitraan. So, saya mau bilang pada saudara semua. Kita sebagai orang tua, benar jadilah teladan saudara. Tapi kita meneladani siapa? Kita meneladani Kristus Yesus. Following Christ. Ya, mengikuti Yesus. Sebagai sumber teladan kita. Orang tua yang bijak, kita di sini ada yang orang tua ya, itu punya hati yang logi sewaktu jadi teladan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang tua yang bijak itu tidak pamer kehebatannya. Sampai kehebatannya ini mengintimidasi anaknya, sampai bisa memanipulasi anaknya. Orang tua yang hebat, orang tua yang bijak, meskipun dia jadi teladan, tapi meneladani dengan pengorbanan yang luar biasa untuk anaknya. Bukan karena aku berkorban loh untuk kamu. Lihat aku hebat, papamu. Bukan. Tapi karena Tuhan Yesus yang sudah dahulu berkorban untuk dia. Dan dia melihat bahwa karena pengorbanannya Tuhan, kita merasa dikasihi, sehingga kita mengasihi anak-anak kita. Jadi dasarnya itu berkorban bukan untuk dilihat, tapi berkorban untuk karena kasihnya pada anak-anak itu. Saudara, terus ada yang aliran gini, wah kalau gitu ya jangan dipuji-puji, bahaya nih hatiku.
Stop puji saya. Hina saja saya. Ya gak gitu juga saudara. Tuhan itu mau kita itu low key terhadap pujian dan perhatian orang. Maksudnya apa? Dipuji orang, santai aja lah. Dipuji orang, tenang saja. Pujian manusia dan orang itu sementara saudara. Pujian manusia dan orang itu kayak debu gitu. Debu tiba-tiba hilang kena angin. Itu pujian manusia. Nah, saya mau bicara pada saudara bahwa Bapak kita itu low key, saudara. Sehingga kita sebagai anaknya, kita harus low key juga. Ayat 6b, kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Akan membalasnya kepadamu. Berarti ada reward bagi orang-orang yang datang kepadanya. Mari kita datang kepadanya dengan gini, hanya pujian Tuhan yang aku dambakan. Hanya pikiran Tuhan, hanya perkenanan Tuhan yang aku dambakan. Pujian manusia, pujian perhatian manusia, itu aku terima. Sudah, kita kayak pipa saja. Yaitu gini, kita dipuji, ini kita handle-nya ya. Kita dipuji, kita diperhatikan sama orang, kita kasih cacungan jempol. Lewat saja seperti pipa dan kita balikan kepada kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita tandon itu pujian, pipa ini pecah, saudara. So, ada sebuah aplikasi dalam kita bekerja. Ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu lakukan, lakukan segenap hatimu seakan-akan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ini ada manifestasinya loh kalau kita pegang ayat ini. Kita dibalik pemimpin kita dan ketemu pemimpin kita akan jadi orang yang otentik. Kita akan jadi orang yang sama. Ya. Kita akan jadi orang yang berprinsip. Karena kita tahu pemimpin kita ya yang sejati yaitu Tuhan kita, itu melihat kita di tempat-tempat yang tersembunyi. Dialah yang memberikan kita itu penghidupan. Jadi kadang-kadang kita tuh berusaha mencari perhatian dari customer, ya, dari orang lain. Saya mau bilang pada saudara, yang memberikan penghidupan itu Tuhan melalui bos saudara, ya, dan melalui customer saudara. Tapi Tuhan yang memberikan penghidupan. Di depan saya tadi sempat bilang kita hidup saleh, murni karena kuasanya dan seberapa kenal kita dengannya. Saya di penghujung khotbah saya. Seberapa kenal kita pada Bapa kita itu mempengaruhi hati kita ini low key atau enggak. Semakin kenal kita pada Bapa, semakin low key kita. Tapi semakin kita enggak kenal Tuhan, kita semakin cari perhatian. Di mana-mana kita cari perhatian, saudara. Dan ayat 8, boleh tanyakan ayat 8. Ini bantu banget kita kenal Bapa kita. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya mau bilang pada saudara, dia bukan Allah yang cuek, dia bukan Allah yang egois. He knows what we need. Bahkan kedalaman hati kita saudara, He cares for us. Jadi gini, sewaktu kita kejar validasi manusia, sewaktu kita kejar perhatian manusia untuk jawab kebutuhan hati kita gak kenal Bapa kita. Kita meragukan pribadinya. Sebenarnya hanya jika ya kita percaya bahwa pribadinya seperti apa yang dia katakan, hidup kita ini tenang, saudara. Hidup kita ini sederhana, saudara, low key. Karena kita terbebas dari cari perhatian, kita terbebas dari validasi orang untuk bangun reputasi kita. Karena dia yang paling memperhatikan kita, dia yang tahu apa yang kita butuhkan, dan itu pasti yang terbaik. Ada amin gak tempat ini? Amin. Terakhir saudara, bagaimana kita tahu? Bagaimana kita yakin bahwa dia seperti yang dia katakan? Dan apa sih yang jadi kebutuhan kita yang dia jawab? Saya cek hari ini kebutuhan dasar kita, sandang, pangan, papan. Saudara. Sejauh mata memandang, kita berpakaian. Kebutuhan ini Tuhan sudah jawab. Sepanjang mata memandang, saya nggak lihat ada zaman Adam dan Hawa. Ya, tidak ada.
Kebutuhan makan, pangan pun. Habis ini ada yang bingung. Habis ini, aduh makan apa ya? Bingungnya mungkin habis ini makan di mana ya? Habis ini makan sama siapa ya? Bingungnya itu. Kebutuhan papan ada di tempat ini yang habis ibadah ini. Kok saya tak gojek di bawah jembatan merah karena saya nggak punya tempat tinggal. Ada? Meskipun itu rumah orang tuamu, meskipun itu rumah kontrakan, meskipun itu rumah pribadi SHM, tetap kamu ada tempat tinggal, bukan? Bahkan kebutuhan liburan, kebutuhan pekerjaan. 18 Agustus kemarin, pemerintah menetapkan jadi liburan meskipun cuti kalong sehari. Tuhan perhatikan saudara. Tuhan perhatikan. Nah, terus sekarang apa sih yang jadi ini? Apa sih yang jadi kebutuhan kita yang kita tidak pernah sadari bahwa kita butuhkan itu, tapi Tuhan jawab. Saudara mau tahu apa? Hidup bebas dari dosa, keluar dari penjara dosa, dan hidup berjalan bersama Tuhan. Itu kadang kita tidak pernah sadari, saudara. Tapi itu yang Tuhan lakukan. Untuk dia bisa bersama dengan kita, ada usaha dan inisiatif dari Tuhan. Ada. Dan usahanya itu, ini saudara, usahanya itu low-key banget. Low-key banget gak taunya. Coba sampai hari ini, Allah Bapa sampai hari ini itu gak ngumbar dirinya untuk bisa dilihat dan dipegang. Disentuh sembarangan. Dia gak perlu cari perhatian kita untuk mendapatkan hati kita. Dia gak perlu cari perhatian dengan cara-cara dunia yang flexing lah, yang istilahnya dengan kemewahan, kemegahan, ya. Kemegahan, dia nggak pakai cara itu saudara. Low-key is the way. Caranya tuh low-key banget. Saudara tahu, demi kita percaya apa yang dia katakan, dia kasih bukti. Dia kasih bukti saudara. Allah kita ini kan Allah ya. Sewaktu dia mengutus anaknya, Yesus Kristus, di tahun 0. Saudara bisa berpikir nggak bahwa Allah itu bisa milih zaman semestinya? Untuk kapan dia dilahirkan? Bisa harusnya. Kenapa dia nggak pilih zaman 2025 aja di mana gampang sekali viral? Gampang sekali sosial media. Enggak. Dia lahir di tahun Masehi. Teknologi belum ada. Dia nggak memilih rumah sakit yang high end. Dia memilih kandang domba. Dia nggak memilih tempat tidur yang enak. Dia memilih palungan. Dia nggak memilih New York City, Shanghai, Melbourne sebagai tempat dia dilahirkan. Dia memilih Bethlehem, kota yang kecil. Bear with me saudara, ini penting. Karena sewaktu kita tahu Tuhan kita gimana, kita memiliki hati low-key. Dia nggak memilih dilahirkan konglomerat. Dia nggak memilih dilahirkan, saudara. Itu ahli Taurat yang luar biasa. Dia nggak memilih dilahirkan jadi anak presiden, anak orang jet set. Dia memilih dilahirkan anak orang tukang kayu. Hidupnya dalam pelayanannya 33 tahun itu berjalan. Cek aja di Alkitab. Mana dia pernah naik Gojek? Mana dia pernah naik mobil? Mana pernah dia naik sepeda motor? Tidak pernah. Dia berjalan, kakinya kena debu. Dan yet, ada satu malam dia mencuci kaki murid-muridnya. Mencuci kaki murid-muridnya. Ada satu malam. Tapi dia yang lakukan itu semuanya. Enggak dapat pujian, enggak dapat perhatian. Kesalehannya itu malah nganter dia ke kayu salib, Pak. Ke Bukit Tengkorak, di mana penjahat-penjahat itu dihukum secara luar biasa di situ, disalib, disiksa. Tapi dia meskipun dikirim ke tempat tergelap, the death, even kebangkitannya, dan dia waktu menampakkan diri pada semua orang, 500 orang tok saudara. Itu juga secara logi. Orang-orang ini bukan orang yang signifikan. Pernah pikir saudara? Kalau Yesus Kristus mau viral cepat pada zaman itu, dia ke Herodes, dia ke Pontius Pilatus, dia ke jalur-jalur pemerintahan. Supaya banyak viral dan
Tuhan bangkit langsung cepat. Dan sampai hari ini saudara, mari saya undang semua buat berdiri. Kemuliaannya itu enggak semakin menurun. Tapi dia dipanggil The Most High yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dengan cara ini saudara, saya harap hati kita itu tahu bahwa dia itu Allah yang perhatian pada kita. Yesus adalah jawaban kebutuhan perhatian kita. Yesus adalah jawaban bahwa perhatiannya pada kita semua itu adalah perhatian yang tertinggi dari apapun. Saudara. Dari apapun. Saya sengaja memberikan foto ini. Ini sewaktu dia bangkit, ingat? Gua yang terguling, di dalamnya terdapat kain kafan putih terlipat rapi. Di tradisi Yahudi saudara, waktu kita makan di restoran, kita sebagai customer, sewaktu kita selesai makan, tapi kita menaruh kain itu di piring, dan waktu kita mungkin ke toilet, pelayannya tahu, dia akan membersihkan semuanya, tapi dengan ada tanda kain yang terlipat rapi, itu pelayannya tahu bahwa, oh, customer will be back soon. Perhatiannya kepada saudara luar biasa. Kain kafan ini terdapat terlipat rapi. Itu tandanya Tuhan kita will be back soon. So saudara, dalam tahun-tahun persiapan ini, punyailah hati yang low-key. Hati yang gak suka pamer-pamer, gak cari perhatian orang. Tapi ini loh, jadi Tuhan, apa yang kamu katakan, itulah yang aku cari. Sampai ku pandang wajahmu. Mas saudara, ambil cawan dan roti. Saudara, saya bisa bilang bahwa hiduplah dengan cara Tuhan. Hiduplah dengan tidak mencari perhatian. Live His way. Live low-key. Dengan apa yang dia lakukan saudara, masihkah kita perlu mencari perhatian manusia yang sementara? Sedangkan perhatian yang terhebat itu sudah Tuhan berikan pada kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini putih warnanya. Seperti bendera kita, ada putih dan merah. Bendera kita bangsa Indonesia, kita mengucap syukur. Kalau hari ini kita tahu makna dari merah putih, berani dan suci. Tapi hari ini saudara, terlebih dari kita bangsa Indonesia, kita bangsa kerajaan Allah. Kita melihat merah itu darah Kristus yang menyatukan kita semua. Dan putih, bukan saja tubuhnya roti ini putih, tapi ingat kain kafan itu saudara. Kain kafan itu, bahwa dia akan kembali lagi. Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita ini adalah peringatan akan persekutuan kita dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Bahwa perhatiannya pada kita itu adalah tertinggi dari siapapun juga, dari apapun juga. Siapa yang percaya katakan, amin. Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Demikian juga, ia mengambil cawan, sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita sampai kekekalan? Mari kita minum cawan ini di dalam nama Yesus. Mari setiap daripada kita yang kita mau kenal Bapa lebih, angkat tanganmu.
Bahwa Bapak kita adalah Bapak yang low-key, Bapak yang rendah hati. Dan biarlah firman Tuhan hari ini di setiap hati kita. Kalau Roh Kudus menginsyafkan, mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami mau low-key, Tuhan. Kami mau hidup tenang, kami mau hidup sederhana. Tidak dijajah oleh pengejaran kita akan perhatian orang lain dan pujian orang lain. Tapi biarlah hatimu saja, pikiranmu saja, itu yang kami kejar. Bahkan kami gak mengejar pun Tuhan, Kau yang mengejar kami. Segitunya Kau memperhatikan kami. Bahkan kain kafan yang Kau lipat pada saat itu menandakan bahwa Kau akan kembali. Wow. Segitunya kami Tuhan di hadapan-Mu. Sampai Kau harus melewati perjalanan ini. Sampai Kau harus kembali lagi untuk menjemput kami. Thank you Bapa. Dan biarlah Tuhan, hidup kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Menjadi teladan bukan karena kekuatan kami, tapi menjadi teladan karena kami mengikuti sang teladan. Dan kekuatannya dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau kuatkan kami. In Jesus name we pray. Amen. Silakan pengumuman. Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, ektes. To have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness saudaraku bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas itu ibadah. Lalu kemudian saudaraku yang harus kita kejar. Kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan, righteousness is a gift, pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku, seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No, ada faith, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku, mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap bapak kita
luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ likeness, yaitu kehidupan seperti Kristus. Don't try to live for Christ. Let Christ live through us, melalui kita, dan orang melihat godliness, buah daripada holiness. God bless you. Amin. Amin. Shalom Royals. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangan. Terima kasih kepada PDP Andrew Juwana yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kita semua. Kita percaya setiap firman yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia, tapi akan berbuah berkali-kali lipat. Dan kita akan lihat jemaat royal akan dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Dan di siang hari ini kita juga akan diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kalau kami masih boleh beribadah, datang di rumah-Mu Tuhan. Kalau kami masih diperkenankan untuk memberikan persembahan Tuhan. Biar apa yang kami berikan ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan apa yang kami berikan ini Tuhan bisa Engkau pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Lewat Royals di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persembahan hari ini ada 2 jenis persembahan. Yang pertama adalah persembahan reguler yang bisa diberikan melalui scan QRIS juga bisa. Melalui kantong juga bisa, dan juga ada persembahan Royal Care. Tadi pada saat datang sudah dibagikan amplop ya Bapak Ibu ya, amplopnya bisa digunakan untuk memberikan persembahan Royal Care. Sebelumnya saya juga ingin menyapa apabila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir nih, baru pertama kali nyoba ibadah datang di tempat ini, mungkin boleh lambaikan tangannya, kita boleh berkenalan satu sama lain. Di tempat kami di Royals ini juga kami menyediakan KC ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah berjemaat sering gitu ya, sudah datang ibadah sering tapi belum pernah ikut tergabung dalam KC, kami mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk tergabunglah dalam KC. Karena di KC itulah kita akan berkomunitas bersama-sama dan disitulah kita akan saling membangun satu sama lain. Ada barcode di depan yang bisa di-scan, nanti bisa diisi formnya di sana untuk boleh mendaftarkan diri tergabung dalam KC. Dan ada satu lagi yang pengumuman yang penting untuk kita semua, yang saya perlu partisipasi Bapak Ibu semua di pengumuman ini, yaitu untuk kita sama-sama mendukung salah satu lini pelayanan di Royals, yaitu pelayanan sosial media. Kita tahu bahwa eranya sekarang tuh eranya sosial media, betul ya. Jadi kita juga mau pakai sosial media Royals supaya bisa memberkati dan menjangkau banyak orang di luar gedung gereja ini. Dan cukup mudah Bapak Ibu partisipasinya, yaitu dengan follow, like, komen, dan share Instagram dari @royals.surabaya. Bapak Ibu boleh cek sekarang apakah sudah di follow Instagramnya. Karena untuk Royals bisa IG live kembali, kita memang memerlukan minimum 1000 followers gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi mari kita perlu follow-nya supaya Royals bisa IG live lagi dan memberkati banyak orang di luar sana yang membutuhkan untuk mendengar firman Tuhan. Jadi silahkan boleh dicek IG-nya masing-masing Bapak Ibu. Dan minggu depan kita akan diberkati oleh Pendeta Risendo Maulani yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Jadi pastikan minggu depan hadir di tempat ini jam 11. Juga telah dibuka Believer Class. Believer Class ini adalah kelas seperti kelas pendalaman Alkitab seperti itu ya. Tapi ini adalah kelas pertama, spiritual journey yang pertama. Nah, buat Bapak Ibu yang mungkin belum pernah mengikuti kelas ini, Bapak Ibu yang baru menjadi Kristen, Bapak Ibu yang mau dibaptis, silahkan Bapak Ibu boleh join di kelas Believer Class ini karena disinilah akan dijelaskan semua fondasi-fondasi kekristenan dengan benar. Jadi Bapak Ibu bisa memulai perjalanan kekristenan dengan benar ya. Kelas ini akan dimulai
di bulan September ini hanya 4 kali pertemuan saja, yaitu di tanggal 7, 14, 21, dan 28 September 2025. Bagi yang berminat bisa kontak lebih lanjut ke Daniel Sharonis yang nomornya tertera ada di layar untuk mendaftarkan diri. Atau mungkin bisa lewat KCP-nya masing-masing ya. Dan juga tadi Ko Andrew sudah menyinggung ya, ada kebutuhan utama itu tadi ya. Salah satunya adalah pangan gitu ya. Jadi kita ada hospitality yang menyediakan makanan fisik selain makanan rohani tadi. Dan hospitality kita hari ini adalah bakso goreng ayam udang. Wah, saya bisa dengar nih dari atas ini kayaknya mulai kriuk-kriuk ini kayaknya di sini ya. Dan saya ingin mengundang Daniel Tri untuk menyampaikan pengumuman tambahan dari generasi. Silakan Daniel. Tes. Terima kasih C. Shalom semuanya. Halo, oke. Perkenalkan saya Daniel ya kan. Di sini saya nggak mewakili Roket aja, tapi kita mewakili seluruh generasi dan saya mewakili juga panitia dari Rock West Agustusan kayak gitu. So, di sini saya ingin ngajak Bapak Ibu semua untuk datang nanti pada acara kami yang akan kami adakan pada tanggal 30 Agustus di Rock Royal di sini ya kan, di parkiran nanti acaranya. Dan kita nggak cuman bakal happy-happy, bakal seru-seruan bareng sama satelit kita aja, tapi nanti juga ada dari satelit Royal, Buimoro, dan Menora kayak gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin bahwa ini adalah acara yang happy-happy gitu, berarti di sini kita nanti bakal ada fashion show. Fashion show ini nanti bakal ada anak-anak Rocky yang bakal fashion show, lalu juga bakal ada bazar, dan juga bakal ada lomba yang nanti akan kita bisa ikuti bareng-bareng kayak gitu. Dan acara puncaknya yang akan kita adakan yaitu adalah The Pendeta versus The Pengusaha kayak gitu. Bisa dilihat muka-mukanya di sini ya kan. Mereka nanti akan berlomba di acara puncaknya. Dan lombanya seperti apa? Kita akan tunggu nanti di tanggal 30 kayak gitu. Dan juga jangan lupa untuk para anggota Komsel nih yang kepengen kayak ikut bersama dengan anggota Komsel yang lainnya. Kita juga akan ada lomba yel-yel ya kan. Dimana nanti lomba ini akan kita lombakan dan setiap dari anggota Komsel akan video dari yel-yelnya. Nanti akan dikirim ke kontak person yang akan dibagikan dari gembala satelit ke setiap GKM kayak gitu. Jadi jangan lupa buat bikin video yang seru, video yang menarik, semenarik mungkin. Dan jangan lupa juga untuk datang pada acara di tanggal 30 ini nanti. So mungkin itu aja pengumuman dari saya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Dante. Terima kasih Go. Ini kayaknya tetap di situ tadi, tetap di sini apa? Ini. Ini kayaknya foto saya lebih cocok ditukar sama Ko Eko ya, lebih cocok jadi pendeta dia mukanya kayaknya. Oke. Seberapa banyak yang diberkati hari ini Saudara oleh kebenaran firman Tuhan? Haleluya. Semuanya diberkati dan mari saya undang sama-sama berdiri supaya hari ini firman-Nya tambah nancap, kita yel-yel dulu ya, boleh ya? Ini biasanya dinantikan ya kan. Kadang-kadang juga sering dicela. So oke ya, ini ya kita sama-sama akan yel-yel. Gini, ketika saya ngomong gini, Loki dalam kesalehan, jawabannya adalah sebuah keintiman, bukan pertunjukan gitu ya. Ini nih, nah saya tulisin nih, niat banget kan saya nih kan. Oke ya, siap ya, dicoba dulu. Loki dalam kesalehan. Oke, sekali lagi yang semangat ya. Ada beberapa yang masih belum nih, masih belum. Supaya nancep saudara. Ada dalam hati kita, oke? Sama-sama ya. Loki dalam kesalehan. Bukan pertunjukan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat hari ini. Buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau turun ke dunia. Engkau datang sebagai manusia, tinggalkan tahta mulia untuk menemui kami umat yang berdosa Tuhan. Bahkan untuk menebus kami dan membawa kami masuk dalam kerajaan-Mu. Kami percaya kami juga disertain untuk hidup dalam kebenaran. Kami juga disertain untuk terus hidup di dalam kesalehan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan urapi Tuhan, berkati Pastor Andrew yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupannya. Diberkati keluarganya, diberkati usahanya, diberkati dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan. Pemuritan terjadi melalui kehidupannya Tuhan. Karena Allah yang Maha Besar tinggal di dalam kehidupannya. Injil kerajaan Allah diberitakan semakin luas, semakin dalam melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih
buat keberadaan Pastor Andrew di tengah-tengah kami. Dan terima kasih buat Injil-Mu yang membebaskan kami Tuhan. So, Royal, sama-sama angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Kemanapun engkau pergi, kasih, kuasa, dan hikmat Allah Maha Tinggi menyertai engkau. Dibuat berhasil setiap pekerjaan tanganmu. Setiap langkahmu disertai oleh Tuhan. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Kebenaran Tuhan menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Kemanapun kau pergi, Kristus dinyatakan dan dirasakan melalui kehidupanmu. Dan oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepadamu, Royals. Dan ketahuilah, Dia Allah yang setia akan menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all.